Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita kembali masuk ke TA kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca seperti ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah PA, ya, ini adalah PA firman Tuhan. Di pasal yang ke-18 saya sudah sampaikan bahwa Allah kerja keras, ya, untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Itu sebabnya ketika Elia minta 450 nabi itu untuk bertarung dengan dia, membuktikan siapa Allah yang benar di dalam hidup mereka, maka 450 nabi itu tidak bisa membuktikan bahwa Baal itu adalah Allah. Tetapi Elia, ketika dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, maka Elia berdoa kepada Tuhan dan memanggil supaya Tuhan mengambil persembahannya dengan api. Maka pada saat itu Tuhan memberikan jawaban terhadap doa Elia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa membuktikan bahwa Baal itu bukan Tuhan, dan tetapi Tuhan Allah Israel adalah Allah satu-satunya yang hidup dan berkuasa. Itu sebabnya saya kasih tema waktu itu, Allah kita hidup dan berkuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah di pasal ini adalah pasal di mana akibat daripada peristiwa itu, akibat dipertunjukkan itu, maka Elia membunuh 450 orang nabi yang sedang menyembah, yang mempertunjukkan mereka menganggap bahwa Baal itu adalah Tuhan. Nah, Elia membunuhnya semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perikop ini menunjukkan akibat daripada bagian ini. Nah, perikop ini sendiri sebenarnya dibagi dengan dua bagian. Yang pertama yaitu Elia menjadi lelah bekerja karena ternyata kerja kerasnya selama ini tidak didengar, dan akhirnya dia menjadi lelah. Dan bagian yang kedua adalah bahwa Tuhan itu peduli, mengerti, peduli terhadap dia. Karena itu saya memberikan tema hari ini adalah Allah peduli, Allah mengerti. Ya, Allah mengerti maksud saya, bukan Allah peduli. Jadi karena
Karena itu saya membuat tema pada saat ini adalah Allah mengerti. Ya, dari perikop ini kita bisa memahami, bisa mengerti bagaimana respon Ahab, ya, respon Ahab dan Isabel kepada peristiwa di mana terjadinya pertunjukan antara Allah yang benar dengan Allah yang tidak benar. Nah, ternyata dalam bagian ini Ahab dan Isabel itu tidak mengambil respon yang baik, tidak bertobat, tidak peduli dengan peristiwa itu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini justru kita melihat bahwa Isabel mengancam bahwa Elia akan dibunuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa mengerti bahwa Ahab dan Isabel, bahkan mungkin orang Israel, tidak bertobat, tidak berubah kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia menjadi lelah. Selama 3 tahun dan 6 bulan lebih dia bekerja keras, dengan ancaman nyawa, dengan segala banyak penderitaan. Dia begitu kerja keras untuk membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada ilah yang lain kecuali Allah kita, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seluruhnya dia dilakukan oleh Elia, maka Elia menjadi lelah, menjadi capek dia. Karena kecapeannya itu, karena lelahnya itu, akhirnya kemudian dia mendengar respon yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab, maka akhirnya dia meninggalkan Israel, dia meninggalkan Ahab, dia meninggalkan bangsa Israel yang ada di Samaria itu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita mendengar di bagian awal bahwa Elia pergi meninggalkannya dan pergi ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini menunjukkan kelelahan. Bukan sebenarnya Elia, bukan ketakutannya, tetapi kelelahannya. Memang semua hamba-hamba Tuhan, terutama gembala-gembala yang mengasihi Tuhan, ketika melihat seluruh sidang jemaatnya sudah begitu berlelah-lelah, capek, maka yang paling penting dipikirkan mungkin bukan aku yang bisa mengembalikan mereka. Maka dia akan meninggalkan tempat itu karena dia merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Nah, Elia ini sebenarnya cenderungnya ke sana. Itu sebabnya dia ketika dia pergi dan sampai di padang gurun, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ambillah nyawa, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Saudara perhatikan, itu sebabnya saya membuat bagian ini. Elia menjadi lelah. Kelelahannya adalah kerja kerasnya selama ini tidak bisa, tidak menghasilkan buah. Itu sebabnya dia menjadi egois. Dia mulai meninggalkan pelayanannya dan pergi ke tempat gunung Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah bagian yang pertama ini saya katakan bahwa Elia menjadi lelah. Kenapa? Karena jemaat tidak berubah, karena Ahab tidak berubah. Dengan hasil kerja keras selama ini menjadi sia-sia, dia menjadi lelah. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat bahwa Tuhan tidak marah terhadap Elia. Nah, itu sebabnya saya memberikan tema Allah mengerti. Ya. Kalau Tuhan marah, tentu akan kelihatan kedengaran suaranya Tuhan yang mengatakan bahwa dia marah dengan peristiwa. Tetapi justru kita bisa melihat dari bagian ini bahwa bagian-bagian ini Tuhan sedang mempersiapkan Elia akan diangkat ke surga. Tuhan sedang mempersiapkan bahwa Elia akan meninggalkan dunia ini tanpa mati, sudah.
Nah, itu artinya saudara, Tuhan mengerti apa yang sudah terjadi di dalam hatinya Elia. Tuhan memahami apa yang ada di dalam hatinya Elia, di mana dia sudah bekerja keras selama 3 tahun setengah dan 3 tahun 6 bulan lebih. Dia bekerja keras dengan ancaman nyawa, dengan segala pertunjukan, dengan segala masalah. Dia harus tinggal di Sungai Kerit, dia harus pergi tinggal di tempat janda miskin. Tetapi semuanya menjadi sia-sia dan akhirnya dia harus meninggalkan. Dan di sini Tuhan mengerti, saudara. Tuhan memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh Elia. Nah, ini Elia. Dan saya percaya, saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah kita itu adalah Allah ya dan amin. Dan itulah sebabnya apa yang dibuat Allah terhadap Elia, pasti Tuhan juga buat Allah buat kepada kita. Kalau Allah mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Elia, maka Allah juga sanggup memahami hati saudara. Hati orang-orang yang takut akan Tuhan. Hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hati orang-orang yang bekerja keras untuk Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada saudara, bukan kecewanya yang saya ingin sampaikan dari Elia, tetapi sebuah pengertian dari Allah. Bagaimana Allah memahami, mengerti hatinya seseorang. Itu sebabnya kita melihat dari bagian yang pertama ini, bahwa Tuhan tidak marah terhadap Elia, tapi justru kita memperhatikan Tuhan mempersiapkan bahwa Tuhan akan mengangkat dia naik ke surga. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dia mengerti setiap anak Tuhan. Dia paham setiap pergumulan kita. Dia paham setiap masalah kita. Dia tahu bagaimana kita bekerja dengan lelah, bagaimana kita melakukannya dengan setia. Karena itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini engkau adalah orang yang setia kepada Tuhan, engkau adalah orang yang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah masalah dunia sekarang. Dan saya percaya dampak daripada wabah ini itu begitu luas dan pasti akan terjadi masalah-masalah besar di dalam dunia ini, bahkan di dalam bangsa kita ini. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia mengerti setiap keluhan kesah kita, setiap permasalahan kita. Dia paham dan dia mengerti, dan dia pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Bagaimana dia memahami Elia, bagaimana dia mengerti hatinya Elia, maka dia juga akan mengerti setiap pergumulan kita yang mungkin modelnya berbeda dengan permasalahan daripada Elia, yang mungkin permasalahan saudara berbeda dengan permasalahannya Elia. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan mengerti, Tuhan paham isi hati kita sampai yang paling dalam. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya ingin katakan, kalau Tuhan bekerja keras untuk memperbaiki sikap kita, maka Tuhan pasti bekerja keras juga untuk memelihara jiwa kita, untuk memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sesuai dengan janjinya, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Justru saya ingin berkata kepada saudara, dalam keadaan model-model yang seperti ini, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan.
kita akan mengerti betapa Tuhan itu sangat peduli dengan kita, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa? Karena memang Dia Bapa kita. Dia adalah Allah yang mengerti, Dia adalah Allah yang hidup, Dia hidup dan berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagian yang pertama itu saya mengatakan bahwa Elia lelah, tapi Tuhan mengerti dalam bagian ini. Nah, yang kedua, saudara, yang menarik dari bagian ini, kalau saudara melihat, ketika dia sudah sampai di padang gurun, kemudian dia melihat sebuah pohon ara dan dia duduk di situ, kemudian dia tidur di situ dan berkata, "Ah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku." Bahwa dia menjadi menyerah di situ. Dia tidur di situ, dia tidak peduli dengan binatang buas di situ. Dia tidak peduli dengan apapun yang di situ. Yang penting dia sudah mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang menarik bagi saya adalah di mana Tuhan datang melalui malaikat memberikan makanan buat dia. Ya, bagian yang kedua ini menjelaskan bahwa Tuhan memberkati atau memelihara Elia dengan makanan melalui malaikat. Ya. Kalau di pasal 17 kita menemukan bahwa Tuhan memelihara dia melalui burung gagak. Kalau kita bisa melihat di dalam bagian-bagian itu bahwa Tuhan memelihara Elia dengan janda sarpat. Ya, seluruhnya Tuhan bisa pelihara melalui apapun. Dia bisa perintahkan burung gagak, dia juga bisa memerintahkan manusia, dan dia juga bisa membuat segala sesuatunya yang selama ini mungkin kita tidak mengerti bahwa malaikat juga bisa memberikan makan. Tapi ternyata dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah memberikan Elia makan oleh malaikat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menarik. Jadi ketika dia lapar, Tuhan pun mengerti. Di dalam putus asanya dia mengerti dan dia memberikan dia makan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Dia ngerti kalau dia lapar. Itu luar biasa. Dia mengerti kalau dia harus minum. Nah, kalau sudah selesai makan. Karena itu ada roti dan ada air dalam kendi. Nah, yang menarik lagi sampai 2 kali, saudara, malaikat itu datang. Jadi ini bukan hanya mimpi, ini bukan soal perasaan, ini bukan sebuah ilusi, tapi faktanya malaikat Tuhan memberikan dia makan 2 kali. Ya. 2 kali dia memberikan makan. Dan lebih menarik lagi, ayat ini menceritakan bahwa dengan 2 kali makan itu, ya, dengan 2 kali makan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam dengan kekuatan makanan dan minuman yang sedang diberikan oleh malaikat itu. Wow, saudara bisa mengerti bahwa Tuhan bisa mengatur makanan itu di dalam perutnya Elia untuk membuat dia tidak lapar. Saudara bisa mengerti bahwa makanan energi, makanan yang diberikan oleh Tuhan itu mampu 40 hari dan 40 malam. Bisa dibayangkan, bisa dimengerti? Oh tidak. Tetapi Tuhan sangat mengerti segala sesuatu yang dia lakukan. Dia mengerti bagaimana perjalanan Elia akan panjang sampai kepada ke Gunung Horeb. Dia mengerti bagaimana perjalanan itu melelahkan. Maka Tuhan memberikan sesuatu yang lebih, yang tidak pernah dipahami. Makanan 2 kali makan dalam 1 hari dia makan bisa menyelesaikan perjalanannya sampai 40 hari. Wow, luar biasa, saudara. Itu menjadi hal yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman. Kalau hari-hari ini tujuan pikiranmu adalah makan dan minum, engkau berpikir dengan keadaan situasi yang seperti ini, engkau akan menjadi kelaparan. Dalam situasi kondisi seperti ini, engkau mulai memikirkan bagaimana bisnismu akan mati.
Dalam situasi kondisi yang seperti ini, engkau mulai memikirkan kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan ke depan. Tetapi sebenarnya bagi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang menyerahkan seluruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan bisa, Tuhan sanggup memelihara kita, sebab Dia mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh hidup kita. Dia paham bagaimana memelihara kita. Dia mengerti bagaimana Dia memelihara hidup kita. Dia tidak akan melihat situasi. Dia tidak akan pernah mengatakan, oh karena begini situasinya, maaf ya nak. Tidak. Dia bisa melakukan banyak perkara. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia. Mulai dari burung Dia perintahkan, mulai dari manusia Dia perintahkan, mulai sedikit tepung tidak habis-habis. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan makanan kepada Elia melalui malaikat. Dan saya ingin percaya, harusnya kita tidak perlu ragu atas pemeliharaan Tuhan. Harusnya kita tidak perlu ragu akan pemeliharaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Bagaimana kita berpegang kepada mengasihi Tuhan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, berserah kepada seluruh kehendak Tuhan. Yang saya ingin katakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Sebab janjinya, firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat jelas. Bagian ini sangat jelas. Saya ingin katakan sekali lagi, Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hatinya Elia. Ketika dia menjadi lelah, sudah capek 3,5 tahun dia bekerja keras, tetapi tidak ada perubahan. Dia harus meninggalkannya. Dia berpikir, kalau aku terus yang di sini mungkin tidak bisa akan melakukan sesuatu apapun. Dan Tuhan merasakan bagaimana perasaan Elia. Dia mengerti dan dia tidak marah. Justru Tuhan mempersiapkan bagaimana Elia akan naik ke surga tanpa mati. Saudara bisa mengerti juga bagian yang kedua. Dalam perjalanan dia mengerti bahwa akan ada 40 hari lagi perjalanannya ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Dia mengerti bahwa dalam 40 hari ini dia perlu membutuhkan energi, dia butuh air, dia butuh tenaga. Karena itu Tuhan juga mengerti bagian itu, dan Tuhan memberikan kepadanya makanan dari surga. Makanan khusus yang dibuat oleh Allah sendiri, disuruh malaikatnya untuk mengantarkannya. Bukan lagi apa yang ada di dunia ini diberikan untuk memberikan makan Elia, tetapi yang dari surga, sebab dia memang akan pergi ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah apa yang saya katakan. Jika engkau sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh adalah orang yang berharap kepada Tuhan, justru di dalam keadaan seperti ini, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau mengerti, Engkau paham. Tidak ada satu kondisi yang Engkau tidak tahu. Hari ini kami percaya Engkau mengerti juga seluruh kondisinya jemaat Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang kesulitan dalam usaha mereka karena perlakuan bangsa kami yang sedang membuat bangsa kami menjaga penyakit corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan, oleh firman-Mu hari ini, Engkau sanggup memelihara sidang jemaat-Mu. Engkau sanggup memberikan berkat-berkat untuk memelihara hidup mereka. Bahkan kami percaya, jika tidak ada lagi orang yang
perhatikan, jika tidak ada lagi manusia yang bisa Engkau suruh, jika tidak ada lagi binatang yang bisa Engkau suruh, Engkau sanggup memerintahkan malaikat-Mu untuk memelihara seluruh sidang jemaat-Mu. Ya Bapa, hamba mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka, lindungi mereka dari wabah ini, sehingga tidak ada satu pun dari jemaat-Mu yang kena penyakit wabah ini. Kami mau serahkan juga kumpulan umpan raja ke dalam tangan Tuhan. Biar pemeliharaan-Mu, berkat-Mu melimpah di dalam hidup mereka. Seluruh keluarga kami, seluruh sidang jemaat yang kami layani, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dengan iman, dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kemudian di share kepada teman-teman supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom.